Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan bangsa yang terus dibina dapat menumbuhkan kesatuan bangsa. Tahap-tahap pembinaan persatuan dan kesatuan: yang pertama, perasaan senasib; kedua, kebangkitan nasional 1908; ketiga, Sumpah Pemuda 1928; dan keempat, proklamasi kemerdekaan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai strategis. Adapun hakikat wawasan Nusantara itu adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah-wilayah Indonesia. Adapun karakteristik wawasan Nusantara, yang pertama adalah negara kepulauan. Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan beberapa pulau kecil. Yang kedua adalah wilayah manunggal. Wilayah manunggal adalah wilayah yang terdiri dari lautan, daratan, dan udara. Yang ketiga adalah lautan adalah perairan yang menjadi bagian pokok di Indonesia. Dan yang terakhir adalah lautan adalah bagian yang tidak jauh dari daratan dan lautan. 1. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, bicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu nasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, bimbing, dan mengarah bangsa menuju tujuannya. 5. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. 1. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang diharuskan memiliki kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang. 2. Budaya Indonesia adalah satu kesatuan utuh yang tercipta dari beraneka ragam corak budaya bangsa. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Negara dengan sistem desentralisasi ini merupakan negara yang di dalamnya biasanya ada pembagian wilayah dan pembagian daerah. Nah, pembagian wilayah atau pembagian daerah ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu provinsi serta kabupaten kota. Namun, biarpun begitu, wewenang tertinggi tetap dipegang oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah setempat. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan bentuk negara dengan segala urusan. Negara langsung diatur oleh pemerintahan pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. Dalam sentralisasi, semua kewenangan baik politik atau administrasi berada di tangan presiden dan para menteri sebagai konsekuensinya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, anggarannya dibebankan kepada APBN. Sistem sentralisasi memiliki kelebihan pada pemerintah yang dijalankan sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pemerintah dapat memangkas pengeluaran atau hemat biaya. 2. Pemerintahan pusat secara langsung dapat mengurusi semua urusan sampai ke daerah. 3. Peraturan di seluruh daerah sama. 4. Adanya kesederhanaan hukum. 5. Memberikan keragaman dalam manajemen. 6. Mengembangkan organisasi atau negara lebih terorganisasi.